Abu Ismail pilihan utama, gulai kepala kambing rasa juara. Kambing guling lezat tak tertandingi, akikah Abu Ismail pilihan tepat. Hidangan yang tak bisa dilupakan, rasa yang bikin hati ketagihan, nikmatnya sampai ke ujung lidah, akikah Abu Ismail pilihan jelas. Hidangan lezat tak terlupakan, akikah Abu Ismail jadi kenangan, rasa juara tak ada tandingan, pilihlah kami untuk kebahagiaan. Kambing guling di pesta kita, gulai kepala penuh cita rasa. Abu Ismail selalu dipercayakan untuk momen yang penuh harapan. Nikmati saat istimewa dengan sajian yang luar biasa. Kesempurnaan dan setiap rasa, akikah Abu Ismail pilihan bijak. Hidangan lezat tak terlupakan, akikah Abu Ismail jadi kenangan, rasa juara tak ada tandingan, pilihlah kami untuk kebahagiaan. Hidangan lezat tak terlupakan, akikah Abu Ismail jadi kenangan, rasa juara tak ada tandingan, pilihlah kami untuk kebahagiaan. Bayang-bong, gulai kepala kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita rapat di Abu Ismail Akikah ya, yang mengelola gulai kambing dan kambing guling, gulai kepala kambing serta kambing guling serta akikah. Kita sudah mulai laku, sudah mulai ada pelanggan. Yang jadi masalah adalah bagaimana yang mengelolanya kurang memahami. Yang pertama, di dalam mengelola bisnis itu harus dimulai dari rapat koordinasi. Persyaratannya adalah harus menyambungkan silaturahmi supaya untuk menyamakan tujuan bersama. Kita memahami indikator-indikator keberhasilan. Kalau kita paham tujuan bisnis kita ini apa, atau tujuan kalian datang ke rumah ini apa bersama-sama. Kita berada di rumah Pak Ismail di sini, di rumah Abu Ismail Akikah. Memang kita untuk berubah, untuk supaya kita berpendapatan, bukan menjadi pengemis atau orang yang mengharapkan bantuan dari orang lain. Karena kita Muslim. Sebaik-baiknya Muslim itu adalah apabila dia mendapat rezeki hasil keringatnya sendiri, bukan hasil pemberian belas kasihan orang lalu gembira kita mendapat belas kasihan orang. Kalau ini sampai terjadi, ada dampak yang harus kita perhatikan, bahwa kalian ini akan menjadi istri-istri, akan menjadi wanita-wanita yang nanti menjadi kepala manajer di rumahnya.
dan akan mengelola anak-anak. Apabila kalian mentalnya pengemis, maka mendidik anak menjadi anaknya pengemis, yang dimana kerjaannya cari sumbangan, minta-minta, ya, bukannya kerja keras untuk membangun masa depan kita. Kalau kebetulan kalian ini mendapatkan generasi atau pasangan hidup yang kebetulan daya juangnya rendah, hanya mengharapkan bantuan dari orang lain, mendapatkan belas kasihan dari orang lain, kamu juga sama mentalnya seperti itu, maka perceraian itu semakin dekat dan semakin tinggi. Dan harus dipahami oleh kalian semua itu, bahwa hari ini perceraian itu sangat tinggi di Indonesia itu, terutama di Jawa Barat. Dari 100 orang yang menikah, itu 60%-nya bercerai. Dan 40%-nya bisa mempertahankan kedudukan keluarganya. Kenapa ini sampai terjadi? Karena kita bukan manusia tangguh, muslim yang kuat, muslim yang dicintai oleh Allah, muslim yang tangguh. Bahwa muslim yang tangguh, muslim yang dicintai oleh Allah, daripada muslim yang lemah yang meminta belas kasihan dan sumbangan dari orang lain. Jadi kalau kalian kebetulan dapat beasiswa, ingat, itu beasiswa itu hak rakyat itu. Artinya apabila kalian tidak bisa membuktikan dengan beasiswa itu, membuktikan daya juang, daya belajarnya, artinya kalian itu pencuri hak rakyat. Karena kalian dibayar oleh rakyat. Dibayar oleh rakyat itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu rakyat. Kita memang sebagai mahasiswa itu harus paham dan mengerti apa kewajiban kita dan masa depan kita sebagai seorang muslim. Nah, itu ya, pembukaan yang pertama adalah bagaimana kita menguatkan calon istri supaya kalian bisa survive ke depan. Yang kedua, zaman kita sudah berubah. Dan keberhasilan Pak Ismail ini sudah dirintis 5 tahun yang lalu. Bagaimana supaya orang terbiasa dengan dunia digital itu. Handphone digitalnya bagi orang yang tidak menjadikan handphone digitalnya untuk menambah pendapatan untuk dirinya, menambah pendapatan untuk perusahaannya, untuk masyarakat, tidak menambah pengetahuan bagi dirinya, itu manusia hianat. Handphone digital ini untuk apa? Penciptanya adalah untuk membangun kesejahteraan dan untuk membangun kemajuan. Jadi, bagaimana sekarang handphone digital itu harus mampu membentuk cara berpikir kita untuk kemajuan dan untuk membangun kesejahteraan. Artinya handphone digital itu harus digunakan oleh fungsi ini, yaitu fungsi sebagai alat pemasaran dan penawaran, menyambungkan tali silaturahmi, bisa memperbanyak rezeki.
Bukan menjadi kita jadi lemah, menjadi hancur diri kita ini, menjadi wanita yang tidak baik, tidak memiliki kesadaran untuk masa depan. Yang kedua adalah untuk mendapat pengetahuan. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran untuk membuat perencanaan masa depan. Maka kita ini sudah berhasil, sudah cukup sukses ke gerbang dunia digital ini. Jadi masuk ke dunia pintunya sudah selesai. Ini istri saya menyaksikan perjuangan dari mulai awal. Bagaimana Pak Ismail membangun masa depan, menghubungkan dengan dunia handphone digital. Baru setahun ini kita ini mulai terbuka dan mulai terhayati. Padahal 5 tahun yang lalu sudah mulai. Tetapi handphone digital lebih banyak dipakai maksiat. Dan tidak ada sedikit pun dulu itu manfaatnya untuk peningkatan pendapatan dan membangun kesejahteraan. Tapi kualitas manusia justru semakin terjadi penurunan. Bayangkan, disuruh untuk, sudah dikumpulkan, disuruh untuk sama-sama membangun pemasaran. Ini nonton video apa, nonton itu apa nabu? Nonton Drama. drakor. Saya lihat itu dengan mata saya sendiri. Ditegur, tidak ditegur oleh saya, tetapi menjadi bahan pembinaan bahwa saya melihat loh, bahwa kamu tidak melakukan pemasaran, kamu mengkhianati perusahaan. Kamu tidak bekerja di sini, kamu inginnya main nonton drakor tapi kudu dibayar. Bagaimana orang yang nonton drakor lalu harus dibayar? Dan ini kesadaran ini hilang dari diri kita ini. Apa yang akan terjadi pada masa depan diri kamu apabila kesadaran tidak dibangun? Perceraian dengan suami, perceraian dengan anak, karena terlambat apabila tidak melakukan perubahan hari ini. Kata Rasulullah SAW, hari ini begini, hari esok akan begitu. Jika hari ini tidak berubah, maka besok pun tidak akan pernah berubah. Menjadikan sering berbohong, tidak mementingkan umat, tidak mementingkan kesejahteraan bersama, lebih mementingkan diri sendiri, kesenangan diri, karena dianggap itu lebih baik. Nah, sekarang ini kita sudah masuk kepada penjualan daripada gulai kepala kambing, dan ini sudah laku gulai kepala kambing. Namun kesadaran dari lingkungan seolah-olah belum nyambung bahwa di sini ada gulai kepala kambing. Dan ini harus dikelola bersama-sama dengan diri kita supaya gulai kepala kambing ini bertambah hari bertambah ramai dan menambah kesejahteraan. Minimal kamu punya pelajaran yang berharga. Bagaimana membangun ekonomi keluarga kita sendiri. Sekali lagi, minimal kamu punya pelajaran yang berharga membangun ekonomi keluarga sendiri dengan menggunakan handphone digital ini. Handphone digital ini jangan dipakai untuk berbohong, jangan dipakai untuk
sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak berguna ya. Karena maksiat kepada Allah itu akhirnya akan kembali kepada diri kita. Buat apa kita belajar agama? Kalau seandainya kita belajar agama tetapi manfaatnya ternyata tidak nampak menjadi akhlak kemajuan, akhlak kesejahteraan bagi kita. Silahkan Ibu Yuli. Agak kencangan ya ini, karena ini untuk pelajaran semua orang. Sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk gulai kepala kambing, mungkin kita awalnya belum begitu siap gitu ya. Produk knowledge-nya juga belum dipahami gitu. Baiklah, baik cina awal-awal cina gitu. Jadi gitu Ibrahimnya apa istilahnya teh, karena orang tuh paham jadi ya seperti itu gitunya, ngikuti kan orang tidak pernah dibuka grabnya Karena tidak paham. dibuka kemarin Ibrahim dibuka nanti dibuka sendiri itu ku grabnya Pas ayah eta we pas. Hah? Pas ayah iya. Pas Gue ada gulai kepala kambing sudah datang. konsumen Pas datang gue ke pas buat kambing. Ibrahim dibuka Deh. ini. Lupa tidak Hargana. mengubah harga. Harganya gitu. Tapi Tidak tapi mengubah itu teh ini memang bisa 2,5 kemahalan ini diayatkeun 150 aya gitu kan 2,5 aya tah eta memang tek maneh teh dina ukuran kepala anu jadi masalah. Iya. Iya, jadi nanti kalau seandainya begitu datang gulai kepala produknya itu datang begitu lalu kita olah, itu harus kita sudah membeda-bedakan mana kepala mana yang harganya 150, yang 200, yang 250, yang 300 gitu. Jadi kita sudah memasukkan dan dikasih label. Iya ya. Coba Bu, untuk ini kan ini sekarang mau pada pergi nih, sekarang mau pada mau ujian ya, ujian semester. Puas. Tahun depan Minggu depan. Minggu depan. Senin. Oh iya. Ya sekarang dikasih wawasan begitu ya, jangan sampai begini bahwa orang di sini itu hanya menumpang hidup, bukan ikut mengelola mengembangkan dirinya untuk mengembangkan masa depan. Biasanya orang-orang yang numpang hidup itu karena hidupnya sejahtera, biasanya orang dulu sejahtera, orang tuanya memberikan uang kepada anak itu begitu ya, membantu lah begitu. Itu biasanya menjadi para penumpang akhirnya menjadi orang lalai. Jadi adanya bantuan dari orang tua begitu, itu yang pertama. Yang kedua, dia mendapat beasiswa, itu juga menjadi sumber kelalaian karena dia mendapat uang banyak tanpa harus bekerja lelah begitu, berkeringat. Sama saja dengan mendapat uang dari orang tuanya tanpa bekerja keras, tanpa keringat. Nah itu justru bukannya memperkuat mahasiswa ya, justru daya juang, justru itu menjadi memperlemah daya juang ya. Memang akhirnya pada lulus akhirnya ya, karena uangnya juga sejahtera begitu, terpenuhi. Namun dilihat dari setelah lulus, daya juangnya itu yang seperti itu, masa depannya juga tidak lebih cepat maju. Tetap saja yang lebih maju itu orang-orang yang memiliki daya juang tinggi, yang memiliki ketangguhan. Begitu. Memang zaman sekarang ini kalau orang tua tidak bantu anaknya yang tinggal di sini, memang sulitnya luar biasa karena ekonomi sekarang sedang berubah. Kalau dulu masih bisa bisa survive ya, bisa bertahan, bisa mandiri begitu, tanpa bantuan dari orang tua. Kalau sekarang ini, kalau tanpa bantuan sama sekali dari orang tua ya, keteter juga ini anak-anak itu ya. Kampusnya juga sudah berubah. Ya, kampus dulu masih bisa toleransi gitu kan. Kampus juga masih bisa berubah, sudah berubah. Sekarang dari kalau dulu Staidah Muhammadiyah, sekarang sudah institut ya. Institut Muhammadiyah Darul Arkom Muhammadiyah Darul Arkom. Itu kan sudah dari Staidah ke institut sudah berbeda. Lalu kalau dulu zaman saya ya, dosen-dosen itu ya sudah tua-tua begitu,
itu seadanya. pengabdian gitu. Ya, tapi pengabdian juga kualitasnya tinggi-tinggi. Karena mengabdi kepada Allah gitu kan. Pengalamannya juga sudah pada ini. Sekarang banyak anak-anak muda ya. Jadi orang tuh karena bekerja ya harus dibayar gitu. Usianya 25 tahun gitu, usianya 30 tahun, 35 tahun yang para dosen itu juga sedang mencari Jadi nafkah masa merintis untuk dengan keluarganya. Coba Jadi deh masa merintis, penikmat, iya, kalau mereka itu tidak diperhatikan, anak-anak muda itu kabur. kabur juga. Kalau orang tua yang tidak diperhatikan seperti itu, luar biasa di Muhammadiyah itu banyak yang ikhlas ya, Lillahi ta'ala. yang lillahi ta'ala. Tapi kan tidak bisa begitu, dunia terus berubah. Dan generasi muda juga yang menjadi dosen ya, S2, doktor ini masih muda-muda. Rata-rata ekonominya lah masih membangun diri begitu. Dan ini juga harus diperhatikan kedisiplinan di dalam pembayaran gaji dan sebagainya. Nah ini berbedanya. Memang dunia itu terus berubah. Jadi karena dunia ini masih berubah, ya terus berubah, ya kita juga harus berubah. Coba Ibu, apa yang harus dititipkan kepada anak-anak muda ini, wanita ini? Ya saya tidak paham ini pikiran wanita itu kayak apa begitu. Karena kita ini laki-laki ya. Intinya mas semua sama, bahwa untuk sukses itu orang yang sukses tidak lahir dari zona nyaman, dari fasilitas segala ada gitu kan, fasilitas segala orang tua dipenuhan, karena tadi daya juangnya menjadi lemah, mikir otaknya tadi anu ya kalau ada kawan mah si orang tua kayak ayah gitu kan gitu. Jadi itu kan rumusnya gitu kan, ayah dengan sukses itu dari disiplin, tanggung jawab, loyalitas, terus ayah denu kegigihan, air mata, naon ayah geningannya kita kan dulu apa geningan circle tuh. Nah begitu, bahkan cina nakoda itu tidak, nakoda yang sukses itu tidak lahir dari ombak yang tenang, dari ombak yang apa itu bergelombang kuat gitu ya. Nakoda yang sukses itu adalah nakoda yang terlatih, yang lahir dari terpaan ombak gelombang yang kuat. Bukan yang tenang hebat gitu. ini. Jadi itu secara rumus umum gitu, dan memang apa istilahnya tuh daya juang itu menjadi membentuk mental yang kuat, menjadi orang yang menghadapi terpaan-terpaan itu menjadi yang kuat gitunya, jadi terbiasa gitunya. Makanya ibu suka khawatir kepada anak ibu sendiri gitu, dan kami jadi segala dipenuhan, betul kan ya, menekan. Kan kolotnya tidak tahu kolotnya lagi dalam keadaan susah gitu kan, tidak punya uang terus gitu kan. Nah itu jadi apa istilahnya teh, makanya ibu teh mengizinkan untuk hijrah gitunya, jauh dari orang tua teh, supaya dia belajar untuk memahami kehidupan gitu ya, apakah dia bisa memecahkan kehidupan atau tidak gitu kan. Nah kalau berhasil berarti dimanapun nanti gitu ya, kita terbiasa dengan terpaan, kesulitan gitu ya, cobaan gitu ya, bagaimana kita gimana mental gitu kan. Nah ini juga bagus kalian dititipkan di sini teh, tidak pada zona nyaman, menghadapi permasalahan dengan teman, dengan tekanan bapak ibu. Harus nah istilahnya teh, harus tahan, harus sabar kan. Bagaimana kita belajar sabarnya, nah yang Alma dimarahin gitu ya, bapak sabar, bertahan gitu kan. Tapi itu menjadi pendidikan mental yang kuat, luar biasa gitu. Karena nanti setelah kita terlepas dari orang tua, terlepas dari di sini juga, itu bukan semakin enak gitu. Nah kami itu terpaan itu apa lebih kuat lagi, lebih apa namanya, lebih kejam lagi gitu. Di luar itu lebih kejam lagi gitu ya. Terbukti bagi orang-orang yang keluar dari sini gitu ya, hari ini setengah nol yang berenang keluar dari sini, seperti Adam gitu, seperti dulu ada sisa Ibrahim kan, itu harus bertahan hidup ya, mikiran makan,
pikiran ke kampus gitu kan. Itu lebih kuat deh gitu ya ujian anak gitu. Bagi yang berhasil ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kebanyakan memang tidak keluar gitu dari cita-cita awal gitu ya, dari itu kuliah, dari pegawaian gitu ya, dari bekerja lah gitu. Jadi akhirnya apa istilahnya, ya kan segala sesuatu tuh harus dengan ilmu gitu ya. Jadi ketika kita menetapkan awal ingin menuntut ilmu karena apa istilahnya tidak tahan di Pak Ismail menurunannya, di luar lebih buas lagi, lebih kejam lagi gitu kan. Kecuali di orang tua, ini orang tua mah sudah tidak bisa diomongin lagi lah. Ibrahim, kata Ibrahim, kalau di orang tua mah rajin, cenah malas ya Ibrahim. Ahli Pak Ismail mah ngantuk-ngantuk teh. Gak paksa kudu bangun kan gitu. Tapi itulah gitunya. Meskipun Pak operatornya sering dudukan sehingga penumpangnya seringkali nyasar. Bolak-balik. Nah itu, jadi insya Allah lah ya hikmahnya gitunya. Dan biasanya yang lulus sarjana di sini gitunya tamat itu biasanya menjadi orang-orang yang hebat di luar gitu ya, terceritakan kebaikannya. Berbeda kalau yang di sini bermasalah keluar biasanya 2 atau 3 tahun terdengar keburukan. Hukum alam. Terdengar keburukan. Jadi itu mah proses biasa lah, jadi membentuk mental yang kuat itu sangat penting. Jadi dalam Islam itu harus diperhatikan sebelum ada pasca ya, atau sebelum itu apa? Pasca ya. Pasca kewahyuan. Jadi sebelum seseorang mendapatkan tugas kewahyuan, itu ada tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap keyatiman. Jadi tahap keyatiman itu semua itu Nabi itu dilatih keyatiman. Dilatih jauh dari orang tua. Ya, sehingga orang-orang sukses itu memang orang-orang yang jauh dari orang tua. Namanya periode keyatiman. Ini ya periode pasca wahyu, pra wahyu ya, pra wahyu. Ya pra sejarah, dia pra wahyu itu sebelum dia menerima wahyu itu. Ada yang namanya pra wahyu. Yang pertama dilatih oleh Allah semua pemimpin itu keyatiman. Tahap kedua adalah pengembalaan. Dari mulai keyatiman, mulai dia itu masuk ke fase pengembalaan. Pengembalaan itu adalah mengembala domba, begitu ya, mengembala sapi. Iya, dilatih pelayanan terhadap makhluk Allah. Jadi mengendalikan alat, ya, mengendalikan lingkungan. Jadi orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang terlatih menerapkan ilmunya. Gitu. Nah, pasca pengembalaan ini adalah pasca di mana dia berusaha untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi ada pasca keyatiman, pasca mulai bekerja ya dengan baik, dengan keikhlasan dan keteguhan. Lalu ketiga adalah pasca berhodijah. Setelah dia itu yatim, bekerja, pengembalaan, berhodijah. Berhodijah itu menikah. Berhodijah itu menikah. Nah, berhodijah itu bagi laki-laki biasanya di atas 25 tahun. Setelah dia berhodijah, ada pasca di mana dia dinamakan pasca buahiro, perenungan. Jadi setelah menikah, lalu menjalani kehidupan, jangan bercerai. Karena tantangannya luar biasa. Yang tidak terlatih keyatiman,
yang tidak terlatih pengembalaan atau bekerja yang lalu berhodijah. Nah ini berhodijahnya seringkali ancur-ancuran, tidak memiliki tanggung jawab. Lalu pasca keyatiman, pasca Gua Hiro. Pasca Gua Hiro inilah pasca di mana perenungan yang membedakan mana yang benar, mana yang tidak itu antara usia 25 tahun sampai usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun, setelah Gua Hiro, masa perenungan, mulailah pasca kewahyuan. Pasca kewahyuan inilah di mana perjuangan jihad itu, kalau dia itu benar-benar prestasi puncak itu ada di sini. Antara 40 sampai 63. Dan akhirnya pasca kematian, pindah alam. Saya sudah usianya 65. Kalau dihitung dengan pasca Nabi, saya 67. Berarti saya sudah punya bonus 4 tahun. Memang saya terasa seolah-olah dunia sudah pada berhenti. Ijazah sudah tidak bermanfaat, ya. Penghargaan sudah tidak bermanfaat, semua itu. Kenapa? Karena kita ini belum menjelang mati saja sudah semua itu sudah ditinggalkan. Tidak berguna. Kendaraan banyak, nggak bisa satupun yang dipakai. Padahal itu kendaraan itu di depan mata, tapi tidak bisa dipakai. Hanya pemiliknya saja. Punya mobil juga sama, tidak bisa dipakai. Ya, itulah pasca kematian. Ya, sudah menjelang kematian itu tiba itu. Ya, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apabila di dunia yang lain itu orang sedang melakukan kezaliman, seperti orang yang sudah mati tidak bisa lagi menentukan kebijakan. Hanya teriak-teriak saja mungkin di kuburan, itu jalim, tidak boleh. Tidak didengar. Tidak didengar. Jangankan di ini, Di alam lain. di alam lain, baru di rumah sendiri saja. Kamu tidak boleh merokok, itu perbuatan yang dilarang. Sengaja saja di depan, ya di depan mata saya sendiri. Sudah tidak lagi kita bisa berbuat apa-apa. Ya. Kamu jangan malas, kamu ini sudah tidak bisa. Itulah namanya pasca kematian, ya, pasca kiamat menjelang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hari ini ya sudah masuk ke dalam dunia ini. Mari kita pahami bahwa ada bisnis di sini yang harus dikelola bersama. Dan kalian yang duduk di sini adalah kedudukannya staf pimpinan. Dan sebagai staf pimpinan tentu saja kalian harus betul-betul berlaku sebagai staf pimpinan yang mengelola ini, bukan dikelola orang lain. Kalianlah manajer rumah tangga, ya. Ini Ibrahim punya istri 3 ya, keren sekali. Istrinya 3 ya, keren sekali. Ya, selamat ya Ibrahim. Sekarang ya kamu membangun masa depan yang luar biasa, sedang menempuh hal yang luar biasa. Dan wanita-wanitanya juga ya siap-siap untuk berhadapan dengan yang lebih memungkinkan, lebih indah dan sebagainya. Tidak ada sebuah kesuksesan dan keberhasilan tanpa proses. Ya, tidak ada ya tanpa proses. Semua ada prosesnya ya. Silakan kalau Neng Julpa mau sekarang mau pergi ke sana ya, silakan saja. Kalau sudah selesai nanti kembali lagi ya. Jadi mari kita sekarang bekerja ya, promosikan ya. Kalian belajar membuat pelatihan yang sebenarnya itu di sini sebetulnya. Pembelajaran yang sebenarnya itu di sini sebetulnya.
Kalian itu sedang melakukan pembelajaran yang sebenarnya. Ini adalah Proses. tempat kuliah yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Dan ini menuju gerbang menuju pekerjaan. gerbang pekerjaan yang dimana kokoh fondamennya itu. Lebih tidak toleransi. di luar itu memang lebih tidak ada ampun. Ya, orang kepake diteruskan, tidak kepake dipecat saja, gitu aja. Di luar itu, ya. Karena orang tidak mau sekarang diganggu oleh orang-orang yang tidak produktif. Ya, kalau tidak produktif ya berhentikan saja. Kenapa? Karena yang lain juga banyak orang yang mau. Begitu. Ya, banyak orang yang mau. Nah, ini kesadaran seperti ini di sini itu memang sedang dibangun. Kenapa saya mengelola orang-orang yang kurang mampu untuk dikembangkan di rumah ini? Karena saya sedang sebetulnya orang-orang yang kurang mampu itu dilatih untuk hijrah. Mampu. Dari ketidakmampuannya harus jadi mampu. Kenapa dia tidak mampu? Karena memang kondisi lingkungannya, ya, kondisi lingkungannya, ya. Saya ini aja diberikan ilustrasi yang terakhir ya. Ini sekarang ya dari pertemuan ini ya, terakhir agak panjang sedikit tapi yang terakhir. Ya mohon maaf lah. Ya, mohon maaf lah. Ada yang sedikit yang terakhir tapi agak panjang sedikit ya. Ada monyet yang sudah tua ya, berada di lingkungan para monyet. Si monyet yang sudah tua ini bersedih ingin memiliki anak. Lalu dia akhirnya memutuskan hanya beribadah saja kepada Allah meminta anak. Maka dia berada di bawah jurang lalu berdoa, ya Allah, ya Rabbi, berilah saya anak, berilah saya anak, berilah saya anak. Yang lain merasa kasihan, maka dikirimlah makanan oleh monyet-monyet yang lain, ya. Karena kasihan melihat orang monyet sudah tua, ya, suami istri, lalu dia memohon kepada Allah meminta anak. Tiba-tiba terdengarlah suara menggaung, wow, ya, saling berpantulan, ya, begitu. Haum. Ternyata di atas bukit sana itu ada ada harimau yang sedang melahirkan. Karena begitu dilahirkan, ruasta si anak harimau itu tergelincir dari jurang itu ke bawah. Dia jatuh ke bawah. Begitu. Dilihat oleh dua monyet yang sudah tua itu. Itu Tuhan telah menjawab doa kita, mengabulkan doa kita. Itu lihat ada anak yang jatuh dari langit, maka segeralah diburu dan ditangkaplah oleh dua monyet. Nah, setelah dua monyet itu ya ditangkap begitu, lalu datanglah monyet yang lain mengaguminya bahwa doanya dikabulkan begitu. Tapi dilihat wajahnya ada beda. Matanya beda, kumisnya beda, buntutnya beda, kulitnya beda. Bau. Lalu sama monyet yang lain diberikan kesabaran. Sudahlah, terima saja apa adanya, karena ini adalah takdir dari Tuhanmu. Kamu punya anak yang seperti ini. Akhirnya sepakat semua membesarkan anak yang jatuh dari langit itu sebagai anak monyet. Maka setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, ternyata anak harimau itu membesar dengan sangat cepat. Begitu, monyet-monyet tetap saja yang tadinya kecil itu tidak lebih besar daripada badan harimau itu. Maka akhirnya anak harimau itu dipermainkan oleh monyet-monyet itu. Dia ditarik-tarik kupingnya, ditarik-tarik kumisnya, ditarik-tarik buntutnya, pada naik di atas punggungnya, begitu. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa dia sebetulnya anak harimau. Dia merasakan karena berada di lingkungan monyet,
dia merasakan jadi anak monyet saja begitu. Karakter monyet. Karakternya juga karakter monyet saja, cuman dia memang merasa minder. Kenapa? Karena monyet bisa bergelantungan, sedangkan dia sendiri tidak bisa bergelantungan dan badannya agak aneh, besar. Di kejauhan ada harimau besar yang sudah sangat dewasa, yang sangat gagah. Dia heran, kenapa ada anak harimau kok dipermainkan oleh makanannya? Kok bisa ya anak harimau tinggal di rumahnya para monyet yang tidak suka baca dan tidak suka menulis dan tidak suka berburu begitu? Dia heran itu. Padahal ini anak monyet yang tidak suka baca itu jadi juara juga ya di sekolahnya itu. Heran nih. Tapi kenapa ini kok jadi begini ini? Ya, wah begitu. Akhirnya karena ini dia mengaum si anak harimau tuh. Si harimau besar itu. Ya, Kak. Oh. Itu yang namanya monyet. Namanya juga monyet, ketakutan semua. Pada naik ke atas ke atas pohon. Si harimau, anak harimau itu yang sudah agak besar itu gak bisa naik. Kalau dia juga ketakutan, dia berlari. Wah, begitu. Dikejar tuh sama yang sama-sama harimau tuh. Hei, kamu itu bukan monyet, kamu itu harimau. Gitu. Gak didengar, terus saja dia berlari. Ketakutan. Karena ada harimau seperti Pak Ismail ini begitu, wah begitu ketakutan tuh si anak harimau yang tinggal di rumahnya Pak Ismail itu, karena dia biasa dengan para monyet itu. Wah, dikejar terus. Hei, akhirnya tertangkap lah ya. Si anak monyet itu tertangkap begitu. Setelah ditangkap si anak digiring-giring begitu. Hei, kamu ini adalah harimau. Apa jawabannya? Saya ini anak monyet, anak orang miskin. Gitu. Saya tidak layak hidup jadi harimau yang kaya, pemakan, yang menguasai hutan. Tidak, kamu ini adalah tidak, kamu ini adalah harimau begitu. Ya. Tidak, kamu itu harimau. Tidak, kamu itu harimau. Kamu bukan monyet. Tapi monyet berkata, saya ini monyet. Begitu. Saya ini monyet. Kamu harimau, harimau, harimau. Lihat wajah kamu, lihat badan kamu. Tidak, saya ini adalah monyet, kata si anak monyet. Maka diperlihatkan, kebetulan di sana ada genangan air begitu. Saking kesalnya maka diperlihatkanlah, dipaksa tuh ya si anak monyet itu dipaksa untuk bercermin. Lihat cermin kamu. Wajah kamu itu mirip monyet atau mirip harimau? Lihat, layaknya jadi orang kaya atau orang miskin? Lihat. Si harimau, anak harimau itu melihat. Dia menoleh ke harimau besar itu. Iya ya, sama juga ya. Mirip wajahnya dengan saya. Lihat tangan kamu, lihat nih tangan saya, kata gurunya itu, diperlihatkan cakarnya. Keluar tuh apa cakarnya. Maka si harimau kecil juga mengeluarkan cakarnya. Betul ini, kok bisa ya keluar cakar, katanya. Baru dia sadar bahwa dia tidak layak jadi monyet itu ya. Dia itu memang anak harimau, bukan anak monyet. Maka dilepaskan. Maka ditanya, kamu ini anak harimau atau anak monyet? Saya anak harimau, bukan monyet.
Maka mulailah dia berjalan meninggalkan kelompok monyet itu ya, yang tidak suka belajar, yang tidak suka bercermin diri. Di belakang itu anak harimau itu mengikuti apa harimau besar itu, sambil gagah. Wah, gitu ya. Dan Kamu jangan sampai kamu itu sebagai manusia tidak menyadari bahwa manusia itu sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kalau ini tidak disadari, sudah habis kamu itu. Tanggung jawab, amanah gitu. Jadi kamu bukan golongan dari kaum monyet. Kamu adalah golongan dari kaum harimau yang Allah telah menciptakan sebaik-baiknya makhluk, bahkan malaikat pun tunduk ya kepada, disuruh tunduk kepada manusia itu. Malaikat ya. Nah itu ya, terima kasih ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita jalankan promosi ini ya sebaik-baiknya, dan dunia digital ini sebaik-baiknya kita manfaatkan. Jangan sampai dunia digital ini digunakan sedang bekerja saja sudah nonton film drakor gitu ya. Sudah, aduh ya Allah, kata saya ini bagaimana ini ya. Cerminlah kamu itu, bercerminlah bahwa dunia kamu itu adalah dunia manusia yang dimana memahami tentang bahasa manusia. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Mari kita ucapkan bisa bersama Ismail Satrianto, Anggap Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Abu Ismail pilihan utama. Gulai kepala kambing rasa juara. Kambing guling lezat tak tertandingi. Akikah Abu Ismail pilihan tepat. Hidangan yang tak bisa dilupakan, rasa yang bikin hati ketagihan, nikmatnya sampai ke ujung lidah. Akikah Abu Ismail pilihan jelas. Hidangan lezat tak terlupakan. Akikah Abu Ismail jadi kenangan. Rasa juara tak ada tandingan. Pilihlah kami untuk kebahagiaan. Kambing guling di pesta kita, gulai kepala penuh cita rasa. Abu Ismail selalu dipercayakan untuk momen yang penuh harapan. Nikmati saat istimewa dengan sajian yang luar biasa. Kesempurnaan dalam setiap rasa. Akikah Abu Ismail pilihan bijak. Hidangan lezat tak terlupakan. Akikah Abu Ismail jadi kenangan. Rasa juara tak ada tandingan. Pilihlah kami untuk kebahagiaan. Hidangan lezat tak terlupakan. Akikah Abu Ismail jadi kenangan. Rasa juara tak ada tandingan. Pilihlah kami untuk kebahagiaan. Bayang bong, gulai kepala kambing. Segeralah pesan, jangan tunggu lagi. Kami siap melayani lewat online. Abu Ismail Akikah, solusi terbaik. Akikah berkualitas, ayo segera pesan. Segeralah pesan, jangan tunggu lagi. Kami siap melayani lewat online. Abu Ismail Akikah, solusi terbaik. Akikah berkualitas, ayo segera pesan. Jangan ragu, segera hubungi kami. Raja kopi dingin dalam botol pasti. Harganya murah, kualitas tetap tinggi. Nasi kotak Abu Ismail, makanya pasti nikmat. Yang belum Akikah, ayo pesan sekarang. Abu Ismail Akikah, pilihan yang tepat untuk menghormati keluarga tercinta. Jamuan kambing guling pasti istimewa. Akan lezat bersama keluarga kecil. Gulai kepala kambing dan sate nikmat sekali. Lewat online kami antar ke rumah Anda. Insya Allah kami melayani dengan sepenuh hati. Dan jika spring bed, bed cover, selimut kotor, segera panggil ku cuci jasa laundry kiloan. Kami ada untuk Anda, selalu siap melayani. Kepuasan Anda, kebahagiaan kami pasti. Jangan ragu, segera hubungi kami. Raja kopi dingin dalam botol pasti. Harganya murah, kualitas tetap tinggi. Nasi kotak Abu Ismail, makanya pasti nikmat. Yang menu Akikah, ayo pesan sekarang. Abu Ismail Akikah, pilihan yang tepat untuk menghormati keluarga tercinta. Jamuan kambing guling pasti istimewa.